Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita dalam menghadapi masa depan itu ada pengharapan. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 4, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus kepada orang di Roma ya, supaya mereka tahan, supaya mereka menghadapi kehidupan di rumah sebagai orang Kristen itu tidak mudah, dan dia memberi nasihat demikian ya, karena bahwa ketabahan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara, ada sebuah cerita, ini zaman masih tahun 44 ya. Saya baru lahir. Namun pada waktu itu kan ada perang dunia, dan ada seorang yang bernama Corrie ten Boom, orang Belanda, dan kakaknya. Mereka mengalami masalah yang besar ya, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi oleh orang Jerman, mereka kebanyakan ditangkap dan mereka ingin membasmi orang Yahudi. Namun Corrie dan kakaknya Elsa itu menyembunyikan orang-orang di rumahnya. Nah, ini semua karena mereka mengasihi, karena mereka ingin supaya menyelamatkan orang-orang ini dari kejaran Gestapo, dari kejaran tentara Jerman. Nah, saudara, daripada saya menceritakan, ada videonya yang singkat menceritakan mengenai Corrie ten Boom dan kakaknya, bagaimana mereka melawan kekhawatiran dengan pengharapan di dalam Kristus. Ya, nah ini videonya. Tanggal 28 Februari tahun 1944 akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Corrie ten Boom, seorang wanita Kristen asal kota Haarlem, Belanda. Tepat hari itu, sekitar pukul 12.30 siang, Corrie dan Betsy kakaknya, serta Kasper ayahnya, dan beberapa anggota keluarga mereka, ditangkap oleh Gestapo, sebuah satuan khusus polisi Jerman yang terkenal saat itu. Penangkapan ini terjadi setelah Nazi mengetahui bahwa keluarga ten Boom memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi di rumah mereka. Saat itu, di dalam kamar Corrie, dibangun sebuah ruang rahasia yang dikenal sebagai The Hiding Place atau The Spots. Tempat mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi saat itu. Setelah penangkapan, Gestapo kemudian membawa Corrie dan keluarga ke sebuah penjara di kota Scheveningen, Belanda. Dan setelah melalui beberapa pemeriksaan, Corrie dan kakaknya Betsy kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang terletak di dekat kota Fürstenberg, sekitar 90 km sebelah utara Berlin, Jerman. Kamp ini didirikan oleh Nazi pada tahun 1939 dan menjadi tempat penahanan bagi lebih dari 120.000 perempuan dari berbagai negara selama Perang Dunia Kedua. Banyak dari tahanan ini yang kemudian menjadi korban kerja paksa, eksperimen medis, hingga meninggal di kamp tersebut. Di tengah kondisi tak menentu, Corrie sering dilanda kekhawatiran. Ia takut akan masa depannya, ditambah kesehatan kakaknya yang semakin memburuk. Namun, Betsy kakaknya, yang memiliki iman yang kuat, terus mengingatkannya untuk tidak menyerah pada kekhawatiran. Bahkan sebelum Betsy meninggal, dia menguatkan Corrie dan memberi sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa tidak peduli seberapa besar kesulitan atau penderitaan yang kita alami, kasih, kuasa, dan kehadiran Tuhan selalu lebih besar dan lebih mampu menjangkau kita, bahkan di titik terendah hidup kita. Jadi jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan. Betsy mengajarkan Corrie bahwa kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, tetapi kepercayaan kepada Tuhan akan memberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Betsy kemudian meninggal di kamp itu pada tanggal 16 Desember tahun 1944 di usia 59 tahun. 12 hari kemudian, Corrie dibebaskan. Ajaibnya,
Seminggu setelah Cory dibebaskan, semua wanita yang berumur setara dengan Cory di kamp tersebut, dikirim ke kamar gas untuk dieksekusi secara massal. Cory kemudian menyadari bahwa bebasnya dia, adalah karena tangan Tuhan yang bekerja. Cory kemudian menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelayan Tuhan, mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, dan sering menceritakan bagaimana Tuhan memeliharanya meskipun situasinya tampak tak ada harapan. Dari kisah ini kita belajar, bahwa di tengah penderitaan yang besar sekalipun, kekhawatiran tidak pernah menjadi solusi. Sebaliknya, iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dan melihat penyertaan-Nya. Kita akan memasuki tahun yang baru, biarlah kita belajar dari Cory, untuk mempercayakan segala ketidakpastian kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Demikian ceritanya, saudara. Saya harap cerita mengenai Cory ten Boom ini dapat menguatkan saudara. Dan saudara bisa melihat bagaimana ketabahannya itu menyebabkan dia tahan uji. Padahal orang-orang yang lain itu sampai dimasukkan ke kamp konsentrasi ya. Mereka semuanya digas dan mati, banyak sekali orang-orang Yahudi yang meninggal. Tetapi akhirnya karena pengharapannya, khawatirnya dapat diatasi, dan dia memang tidak mengecewakan ya, karena dia diselamatkan sehingga pada akhirnya dia dapat mengajarkan orang lain supaya berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini untuk tahun yang baru ini, supaya kita juga menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan minta Tuhan tolong supaya kita melawan kekhawatiran dengan berpengharapan. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kami dapat berharap di dalam Engkau. Banyak orang menghadapi kesulitan, banyak orang menghadapi kesusahan. Biarlah kesulitan itu menumbuhkan iman kita, supaya kita semakin bergantung pada Tuhan. Kita hanya percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Dan biarlah di tahun yang baru ini, orang-orang yang merenungkan firman-Mu, hamba sendiri, kita semuanya, kami semuanya ya Tuhan, akan berpengharapan di dalam Engkau. Dan mengetahui bahwa pengharapan tidak mengecewakan, kami hanya bersandar kepada Engkau untuk hari depan kami. Berkatilah semua orang Tuhan yang merenungkan firman-Mu, agar lebih tabah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Karena kami berdoa dan percaya penuh di dalam Tuhan Yesus, kami dapat dikuatkan dan penuh pengharapan kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, supaya kita melawan kekhawatiran dengan berpengharapan di dalam Tuhan. Sampai jumpa pula, Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.